Selamat siang Bu Dewi. Di sini saya akan menjelaskan tugas IPS saya bab 4 terkait keberagaman manusia dan alam di batas regional maupun internasional. Materi yang saya pilih di sini adalah organisasi dari regional maupun internasional. Mari kita masuk ke pembahasannya. Pertama, organisasi regional. Organisasi regional merupakan organisasi yang anggotanya terbatas dan tercakup di daerah-daerah tertentu. Contohnya seperti Asia Tenggara maupun Eropa. Itu pengertian dari organisasi regional. Lanjut ke organisasi internasional. Organisasi internasional adalah organisasi yang anggotanya mencakup seluruh negara di dunia. Jadi dalam organisasi internasional ini hampir seluruh negara atau bahkan dapat dibilang seluruh negara terkandung ke dalamnya. Kita akan masuk ke contoh organisasi regional dan internasional. Kita mulai dari regional dulu. Contoh dari organisasi regional adalah ASEAN atau Association of Southeast Asian Nation. Lalu ada Uni Eropa, ada ASEAN Free Trade Area atau AFTA, ada European Free Trade Association atau EFTA, ada APEC, ASEAN Pacific Economic Cooperation. Jadi itu eh, bukan pengertian. Jadi itu adalah contoh-contoh dari organisasi regional. Lanjut ke organisasi internasional. Organisasi internasional contoh seperti ada PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, WTO, World Trade Organization, OPEC, Organization of the Petroleum Exporting Countries. Lanjut kita akan membahas ke tujuan dibuatnya organisasi regional maupun internasional. Jadi ada beberapa tujuan yang hampir sama ya, seperti memperkuat kerjasama regional, memfasilitasi perdagangan dan investasi, memfasilitasi pembangunan sosial dan politik, memfasilitasi perlindungan lingkungan, perdamaian dan stabilitas, mengatasi konflik, memperluas jenjang hubungan internasional, memperkuat hubungan regional, serta memfasilitasi melawan kelaparan. Sekarang saya akan menjelaskan lebih detail bagaimana ASEAN atau salah satu dari organisasi regional yaitu Association of Southeast Asian Nation. Jadi ASEAN adalah organisasi geopolitik dan ekonomi yang anggotanya adalah negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Lanjut, organisasi ini dibentuk karena adanya keinginan kuat dari para pendiri ASEAN untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, stabil, aman, dan sejahtera. Lanjut ke negara-negara apa saja yang terkandung di dalam ASEAN. Jadi negara-negara anggota ASEAN itu ada 10. Ada Indonesia sebagai negara pendiri, ada Malaysia sebagai negara pendiri, Singapura sebagai negara pendiri, Filipina sebagai negara pendiri, dan Thailand sebagai negara pendiri. Lalu ada 5 negara lainnya yang bergabung setelah ASEAN ini telah terbentuk. Contohnya itu seperti Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Lalu di sini kita akan membahas ke sejarah dari ASEAN ini bisa terbentuk. ASEAN didirikan oleh 5 negara, termasuk Indonesia, pada 18 Agustus 1967. ASEAN berdiri karena kesamaan negara-negara pendirinya, yang saat itu sama-sama baru lepas dari jajahan kolonial. Kalau misalkan Indonesia itu baru lepas dari jajahannya si Belanda. Ada kan 4 negara pendiri ini merupakan negara yang baru terlepas dari penjajahan kolonial. Terkecuali Thailand. Thailand ini tidak pernah dijajah oleh jajahan kolonial. Proses berdirinya di ASEAN terjadi di aula utama Gedung Departemen Luar Negeri di Bangkok, Thailand. Jadi ASEAN ini dibentuk sama didirikan di Bangkok, Thailand. Pendirian organisasi ini ditandai dengan ditandatanganinya Deklarasi ASEAN yang diwakili oleh 5 menteri luar negeri. Deklarasi ASEAN adalah sebuah dokumen pendek dengan kata-kata sederhana yang hanya berisi 5 halaman. Secara garis besar, dokumen tersebut berisi maksud dan tujuan dari didirikannya ASEAN. Lanjut ke awal mulanya. Gagasan berdirinya ASEAN muncul karena di saat Thailand menjadi penengah rekonsiliasi antara Indonesia, Filipina, dan Malaysia atas perselisihan tertentu. Dan salah satunya itu perselisihan kepemilikan pulau. Lanjut, keempat negara tersebut lantas menyadari bahwa kerjasama regional sangatlah penting untuk menghindari dari masa depan kawasan yang tidak pasti. Dengan niatan memperbaiki hubungan dan memperkuat kawasan, keempat negara ini juga mengajak Singapura yang termasuk negara yang sangat kuat pada masa itu untuk bergabung. Lanjut ke tujuan ASEAN. ASEAN dibentuk untuk beberapa maksud dan tujuan sebagai berikut. Yang pertama untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta perkembangan kebudayaan di kawasan tertentu.
Lanjut ke meningkatkan persamaan yang aktif dan saling membantu dalam masalah-masalah yang ada di setiap negara-negara ASEAN. Dan saling memberikan bantuan dalam bentuk saran-saran pelatihan dan penelitian dalam bidang pendidikan, profesi, teknik, dan administrasi. Kita akan lanjut ke prinsip dari ASEAN. ASEAN, dalam hubungan satu sama lain, negara anggota ASEAN telah mengadopsi prinsip-prinsip dasar tertuang dalam Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia, TEC, 1976. Saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, keutuhan wilayah, dan identitas nasional semua bangsa. Lanjut kita akan membahas ke syarat menjadi anggota ASEAN, yaitu 5 negara tadi yang mengikut ASEAN setelah terbentuknya ASEAN, dia harus melewati syarat-syarat tersebut untuk menjadi anggota ASEAN. Yang pertama, Piagam ASEAN menetapkan bahwa syarat masuknya ASEAN sedikit ada 4, yaitu pertama, lokasi geografis suatu negara berada di Asia Tenggara, ini sudah pasti. Yang kedua, mendapatkan pengakuan oleh negara lain. Yang ketiga, menyetujui untuk terikat dan mematuhi ketentuan Piagam ASEAN. Lalu yang terakhir, kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan kewajiban keanggotaan. Lanjut, untuk negara Asia Tenggara, mana saja yang belum masuk ke dalam ASEAN? Ada satu negara yang belum masuk ke dalam ASEAN, yaitu Timor Leste, karena sebenarnya dia itu secara geografis sudah berada di Asia Tenggara. Namun Timor Leste ini sampai saat ini belum juga menginginkan untuk bergabung ke anggota ASEAN, meski sudah mengajukan permohonan resmi untuk bergabung sejak 2011. Berlanjut di sini saya akan menjelaskan tentang Uni Eropa, yaitu organisasi regional juga yang ada di daerah Eropa. Yaitu Uni Eropa atau UE adalah organisasi antar pemerintahan yang beranggotakan negara-negara Eropa. UE merupakan organisasi supranasional yang berarti kekuasaan dan wewenang tertentu diserahkan kepada tingkat yang lebih tinggi. Nah, lanjut kita akan masuk ke tujuan dari Uni Eropa. Tujuan dari Uni Eropa merupakan sebagai berikut: menjalin kerjasama ekonomi, memperluas lapangan kerja, memperbaiki taraf hidup masyarakat, memajukan perdagangan, menjamin persaingan bebas, dan menjalankan keseimbangan perdagangan antar negara Eropa. Lalu kita akan membahas dewan-dewan atau lembaga-lembaga Uni Eropa. Yang pertama ada Dewan Eropa, yang kedua ada Dewan Uni Eropa, yang ketiga Parlemen Eropa, yang keempat Komisi Eropa, yang kelima Pengadilan Eropa, dan yang keenam Bank Sentral Eropa. Lanjut ke bendera Uni Eropa. Bendera Uni Eropa itu berbentuk 12 bintang berwarna kuning, membentuk lingkaran di atas dasar warna biru. Lanjut ke mata uang Uni Eropa. Mata uang Uni Eropa merupakan euro, menggunakan euro. Lanjut ke sejarah Uni Eropa. Sejarah Uni Eropa adalah berawal dari komunitas batubara dan baja Eropa, didirikan pada tahun 1951. Berlanjut ke Perjanjian Roma yang membentuk Komunitas Ekonomi Eropa atau EEC pada tahun 1957. Lalu Uni Eropa akhirnya didirikan di bawah Perjanjian Uni Eropa, yaitu Perjanjian Maastricht pada tahun 1922. Lanjut di sini saya akan menjelaskan tentang APEC atau Asia Pacific Economic Cooperation, yaitu forum kerjasama ekonomi yang didirikan pada tahun 1989. APEC bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan Asia Pasifik. Nah, tujuan dari APEC ini yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mempercepat integrasi ekonomi digital, regional, serta memfasilitasi perdagangan dan investasi. Berlanjut ke anggota APEC, itu ada Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Chili, Cina, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Papua Nugini, dan Peru. Berlanjut ke peran Indonesia dalam APEC, yaitu Indonesia merupakan pasar utama dari APEC. Yang kedua, Indonesia aktif terlibat dalam proyek-proyek pelatihan teknis dan pengembangan kapasitas. Yang ketiga, Indonesia memastikan pasar Asia Pasifik tetap terbuka bagi produk ekspor unggulan Indonesia. Lanjut ke kerjasama APEC. APEC melandaskan kerjasama yang dibangun pada 3 pilar, yaitu liberalisasi, perdagangan, dan investasi, fasilitas bisnis, dan kerjasama teknik dan ekonomi atau Ecotech. Lalu kita akan berlanjut ke tahap awal dari bagaimana pembentukan organisasi APEC ini. Gagasan APEC pertama kali diutarakan oleh Bob Hawke, yaitu mantan Perdana Menteri Australia dalam pidato di Seoul, Korea pada 31 Januari 1989. Lanjut ke pertemuan pertama APEC diadakan di Canberra, Australia pada tahun 1989. Dan yang terakhir
Sekretariat APEC didirikan di Singapura pada tahun 1993. Lanjut untuk organisasi regional yang ketiga. Di sini yang keempat, di sini saya akan menjelaskan tentang AFTA atau ASEAN Free Trade Area. Nah, kesepakatan negara-negara ASEAN untuk membentuk kawasan perdagangan bebas, tujuannya adalah untuk meningkatkan daya saing ekonomi kawasan dari ASEAN. Nah, kita akan lanjut ke tujuan dari AFTA, menciptakan pasar tunggal dan basis produksi internasional, menarik investasi asing langsung, memperluas perdagangan dan investasi intra-ASEAN, meningkatkan daya saing industri, memperkuat integritas ekonomi, dan mendorong investasi. Lanjut di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah terbentuknya AFTA. AFTA atau ASEAN Free Trade Area dibentuk pada 28 Januari 1992 dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN keempat di Singapura. AFTA dibentuk oleh 6 negara ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, dan Thailand. Kita akan berlanjut ke latar belakang dari pembentukan AFTA. Perkembangan ekonomi negara-negara ASEAN. Keinginan untuk meningkatkan investasi asing langsung ke ASEAN. Keinginan untuk menggalang persatuan regional. Keinginan untuk meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN. Dan keinginan untuk menjadi basis produksi dunia dan pasar regional. Nah, itu saja untuk organisasi regional. Sekarang saya akan berlanjut ke organisasi internasional atau Oke, kita pertama akan langsung masuk ke PBB, yaitu salah satu Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang dimana PBB ini organisasi internasional yang didirikan pada 24 Oktober 1945 untuk mendorong kerjasama internasional. Badan ini merupakan pengganti Liga Bangsa-Bangsa dan didirikan setelah Perang Dunia Kedua untuk mencegah terjadi konflik serupa. Dan untuk anggota dari Perserikatan Bangsa-Bangsa ini, seperti yang kita ketahui bahwa semua negara di dunia masuk ke dalam anggota PBB ini. Berlanjut ke pendirian dari kapan didirikannya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB ini. PBB didirikan pada 24 Oktober 1945, San Francisco, California, Amerika Serikat. Lanjut ke pendiri dari PBB ini. Untuk pendiri PBB terdapat beberapa negara seperti Amerika Serikat, Britania Jaya, India, Prancis, dan Suriah. Berlanjut ke organisasi internasional yang kedua, yaitu WTO, World Trade Organization. Adalah organisasi internasional yang mengatur perdagangan antar negara. WTO didirikan pada tahun 1965. Tujuan dari WTO ini adalah membangun produsen eksportir dan importir dalam menjalankan bisnis mereka, memfasilitasi negosiasi perdagangan, lanjut ke menyelesaikan perselisihan perdagangan, memastikan kelancaran aliran barang dan jasa, memajukan kerjasama ekonomi antar negara anggota. Lalu kita akan lanjut ke prinsip dari WTO. Ada 3 prinsip dari WTO. Pertama, prinsip perlakuan nasional, yaitu produk impor diperlakukan sama dengan produk domestik. Yang kedua ada prinsip aksar pasar, yaitu negara-negara mengurangi hambatan perdagangan seperti tarif dan kuota. Dan yang ketiga ada prinsip perlakuan khusus, yaitu negara berkembang mendapatkan perlakuan khusus untuk mendukung perekonomiannya. Lalu kita berlanjut ke sistem pengambilan keputusan dari WTO. Sistem pengambilan keputusan WTO umumnya dilakukan berdasarkan konsensus atau kesepakatan yang bersifat mufakat oleh seluruh negara anggota. Dan jika hasil keputusan ditolak oleh satu atau beberapa perwakilan, maka keputusannya tidak bisa diambil. Lanjut ke manfaat WTO bagi Indonesia. Manfaat WTO bagi Indonesia menjamin tercipta lapangan pekerjaan, meningkatkan produksi dan perdagangan, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dunia. Berlanjut kita akan membahas ke sejarah pembentukan dari WTO ini. Organisasi Perdagangan Dunia WTO didirikan pada 1 Januari 1995. WTO merupakan organisasi antar pemerintah yang mengatur perdagangan internasional. Kita akan berlanjut ke latar belakang berdirinya WTO. WTO merupakan penerus General Agreement on Tariff and Trade (GATT) yang telah ada sejak 1947. WTO juga menggantikan International Trade Organization atau ITO, serta WTO didirikan sebagai bentuk reformasi kedamaian ekonomi dalam sistem global sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua. Lanjut ke tujuan dari WTO. Tadi sudah dijelaskan ya, kayak seperti membantu produsen barang dan jasa, membantu anggota menggunakan perdagangan sebagai sarana, menjamin lapangan kerja sepenuhnya, dan masih banyak lagi. Lalu kita akan lanjut ke peran Indonesia di WTO atau World Trade Organization. Indonesia tergabung dalam sejumlah koalisi di WTO, di antaranya G33, G20, G7, dan NAMA 11.
Indonesia aktif terlibat dalam isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan nasional, terutamanya di ekonomi. Lanjut ke Indonesia menjadi anggota WTO sejak 1 Januari 1995. Kita berlanjut ke organisasi internasional yang terakhir, yaitu OPEC. OPEC adalah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara pengekspor minyak. OPEC didirikan pada 14 September 1960 di Baghdad, Irak. Tujuan dari OPEC adalah untuk mengatur harga minyak mentah, melindungi kepentingan negara penghasil minyak, bernegosiasi masalah produksi, harga dan hak konsesi minyak bumi, lalu mengembangkan diplomasi energi. Lalu kita berlanjut ke anggota-anggota OPEC. Anggota-anggota OPEC adalah negara yang menjadi anggota OPEC adalah negara yang harus secara substansial merupakan pengekspor minyak mentah. Negara yang menjadi anggota OPEC juga harus memiliki kepentingan yang sama dengan negara anggota. Dan kehadiran negara yang ingin menjadi anggota OPEC harus disetujui oleh sebagian besar anggota OPEC. Kita akan berlanjut ke sejarah dari pembentukan OPEC ini. Negara-negara pendiri OPEC adalah Iran, Irak, Kuwait, Arab Saudi, dan Venezuela. Sejak tahun 1965, Sekretariat OPEC bertempat di Wina, Austria. Banyak negara yang keluar masuk dari organisasi ini. Kita akan berlanjut ke manfaat OPEC bagi Indonesia. Terutamanya bagi Indonesia, memperoleh kemudahan untuk menjalin kerjasama dagang dengan pelaku utama pasar minyak di dunia. Untuk lebih spesifiknya, dari nama pendiri OPEC ini adalah Juan Pablo Pérez Alfonso dan Abdullah Tariki, dan didirikannya tepatnya di September 1960, Baghdad, Irak, tadi sudah sempat dijelaskan ya. Jadi itu saja presentasi saya dari materi organisasi regional maupun organisasi internasional, mulai dari ASEAN, AFTA, PBB, APEC, dan WTO, serta organisasi yang lain yang sudah saya jelaskan. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan, serta salah pengucapan. Terima kasih Bu Dewi.